Alright, welcome back to this channel where you will have an English learning with me. We learn together. I am Mr. Agus, your host of this channel. So today I would like to talk about past perfect tense. Jadi untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan dari episode yang kemarin, yaitu kita membahas mengenai simple past tense, dan kali ini kita fokusnya ke past perfect tense. Jadi apa itu past perfect tense? Di sini I've been searching for this definition of this past perfect tense. Ya, di sini dari wallstreetenglish.co.id ini saya sudah pelajari dan cukup bagus situsnya untuk menambah wawasan kita mengenai past perfect tense, yaitu apa sih? What is past perfect tense actually? Jadi ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, seperti itu. As you can see on your screen, definisinya adalah sebagai berikut. Nah, coba kita telusuri lagi. Aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Oke. Salah satu ciri khas atau karakteristik yang general dari tense ini adalah penggunaan kata had. Nah, kemudian ini dia. Dilansir dari Grammarly, ketika kita ingin menunjukkan sebuah poin di masa lalu dan ingin membicarakan bahwa ada momen yang terjadi sebelumnya secara spesifik, kamu bisa menggunakan tense ini. Nah, jadi ini definisi umum mengenai past perfect tense. Right, to make you understanding better, let's check. Nah, ini dia. Nah, untuk time dimension di sini saya akan coba mengilustrasikan past perfect tense. Jadi berdasarkan definisi tadi, bahwasanya kejadian ini telah terjadi di masa lalu sebelum kejadian yang lain terjadi. Nah, di sini adalah present, saat ini. Kemudian di sebelah sini ada past, masa lampau, dan di sebelah sini ada future. Nah, di sebelah sini kita mundur nih di bulan Februari. Di sini ada dua garis. Kemudian di sini ada garis juga in May. Nah, present saat ini bulan September ya, anggaplah seperti itu. Kemudian kita mundur ke belakang di bulan Februari, ada kejadian nih. Ada gambar menaiki pesawat terbang, got on a plane. Kemudian di bulan Mei ada gambar rumah. Nah, kita simak kalimatnya. Di sini ada two students, anggap saja dua siswa yang sedang berkomunikasi. Have you got on a plane? Sudah pernah naik pesawat terbang? Nah, kemudian yang satunya menjawab, I've gone to Bali by plane in February. Nah, jadi gambar pesawat di bulan Februari ini menyatakan bahwasanya si bocah ini, this little kid, had gone to Bali by plane in February. Before I stayed at your house in May. Sebelum si little kid ini menginap di rumahnya temennya di bulan Mei. Nah, jadi urutan kejadiannya adalah kejadian terbang di bulan Februari ke Bali, kemudian di bulan Mei si little kid tadi menginap di rumah temennya. Ini mundur ke belakang kan? Nah, seperti makanya kita gunakan past perfect tense seperti itu. Jadi, I had gone to Bali by plane in February before I stayed at your house in May. Nah, sedangkan sekarang adalah bulan September, jadi ini menceritakan masa lalunya. Baik, selanjutnya, kemudian untuk menyatakan indirect sentences, kita gunakan juga past perfect tense, tapi pada kondisi tertentu. Contoh nih, di hari Senin, ini kan Sabtu nih, di hari Senin misalnya nih, anggap saja hari ini hari Senin lah. Oh, for you. Oke, dari sini dulu. I have read the grammar book 5 times and I failed the test. Saya sudah membaca buku grammarnya sebanyak 5 kali dan saya gagal dalam tes. Nah, di sini yang tercetak tebal adalah present perfect tense. Nah, kemudian respons dari temannya ini adalah, oh, for you, let's study together. Wah, kasihannya kamu, ayo belajar bersama. Nah, kemudian pada momen selanjutnya
si teman tadi yang cewek tadi berkumpul-kumpul dengan teman-temannya yang cewek juga, kemudian mengatakan bahwasanya John told me that he had read the grammar book 5 times and still he failed the test. Nah, di sini apa yang si perempuan ini katakan adalah mengulangi atau mengutip apa yang disampaikan John, seperti itu. Kemudian teman-temannya, oh poor Johnny, will cheer him up. Oh kasihannya Johnny, kami akan menghibur mereka. Kami akan menghiburnya. Jadi indirect sentences di sini digunakan untuk mengulangi kalimat yang disampaikan orang lain. Tentunya tensesnya berubah. Kalau di sini tadi tensesnya simple present perfect tense karena diucapkan pada hari itu. Nah, keesokan harinya di hari Selasa, si teman yang perempuan tadi mengulangi apa yang disampaikan John. Jadi dari present perfect tense menjadi past perfect tense, seperti itu contohnya. Nah, let's go to the next example. Masih dengan indirect sentences. Oh ya, selain daripada digunakan untuk indirect sentences, kemudian digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu sebelum kejadian lain yang terjadi, past perfect tense juga digunakan dalam conditional sentence. But for conditional sentence, we'll discuss about it later on. Di video selanjutnya kita akan bahas mengenai conditional sentence. Nah, example. On Sunday, anggap saja hari ini hari Sunday, Minggu. Rina, I have watched Star Wars 3 times this week. Nah, minggu ini saya sudah nonton, atau si Rina sudah nonton film Star Wars 3 kali. Kemudian ada respons dari temannya yang lain. Either have I. Saya pun juga 3 kali sudah saya tonton dalam minggu ini. Nah, kemudian keesokan harinya, tomorrow on Monday, mengulangilah nih. Si me tadi mengulangi apa yang disampaikan Rina. Yesterday, Rina told me that she had watched Star Wars 3 times last week. And either had I. Nah, berubah kan? Rina bilang ke saya kalau dia sudah nonton film Star Wars sebanyak 3 kali. Dan saya pun demikian. Nah, artinya seperti itu. Jadi, mengulangi apa yang disampaikan orang lain yang menggunakan kalimat present perfect tense menjadi past perfect tense. Seperti itu. Right? Are you gimana? Sudah paham belum menggunakan past perfect tense? Nah, contohnya pada kondisi-kondisi seperti itu. Oke, apakah ada tugas? Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, don't forget to subscribe to this channel, like, comment, share this channel to your friends if you find this video useful. And the next is sentence pattern. Nah, di sini ada pola kalimat. Pola kalimat di sini sama dengan present perfect tense. Bedanya auxiliary verb yang digunakan saja. Kalau present kan have. Kalau past ya bentuk keduanya had. Seperti itu. I had gone to Bali with my grandfather before he passed away. Jadi di sini contoh untuk kalimat positif. I've gone to Bali with my grandfather. Ada kejadian satu. Seseorang pergi ke Bali bersama kakeknya sebelum ada kejadian lainnya, yaitu kakeknya meninggal dunia. Seperti itu. Itu ya, di masa lalu pastinya. In the past. Kemudian untuk kalimat negatif, we simply add not after the auxiliary verb had. She had not written my book before she moved to another city. Dia belum balikin buku saya. Kejadian satu. Kemudian kejadian duanya, she moved to another city. Dia pindah ke kota yang lain. Nah, sebelum dia pindah ke kota yang lain itu ada kejadian dia belum mengembalikan buku. That's for negative statement atau negative sentence. And the last is for interrogative sentence, yaitu auxiliary verb pindah ke depan. Itu saja. Right? So far so good. Do you understand the material? Kalau belum, silakan replay videonya. Jika sudah, we go to exercise. Nah, misalnya di sini ada exercise on Tuesday. Ada Rina and me.
Ada conversation. I've drunk a cup of ginger drink every day this week. I've drunk it once this week. Nah, kemudian kalau dibuat indirect sentence bagaimana? Dinyatakan ulang atau dinyatakan kembali di hari atau di waktu yang berbeda. Seperti itu. Post videonya dan tuliskan jawabanmu di buku tulismu. Finished. Let's check bagaimana jawabannya. Di sini saya sudah siapkan, tapi kalau ada perbedaan kita diskusi sama-sama. Nah, ini dia. On Wednesday, jadi selangnya 1 hari. Yesterday, Rina told me that she had drunk. Berubah lagi. A cup of ginger drink every day last week. And I had drunk it once in last week juga. Nah, seperti inilah contoh penggunaan dan kapan menggunakan past perfect tense. Alright, thank you very much for attention. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan don't forget to subscribe, like, share, komen, supaya channelnya bisa menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Jika ada perbedaan jawaban untuk soal yang ini tadi, silakan tuliskan di comment section below. So, this is for today's learning. We have learned past perfect tense and I hope you understand this material so well. Jadi tenses ini bisa teman-teman semua mengerti jika punya dasar simple present perfect tense. Nah, seperti itu. Dan tenses yang lainnya juga. Baik, so far so good. Jika tidak ada pertanyaan, thank you very much for attention and I hope we can meet again in the next episode on Camp Bahasa Inggris YouTube channel. See you later. Bye. No good without digging.